Baik, Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk bab berikutnya tentang pengenalan sistem kontrol pneumatik dalam kontrol proses dan manufaktur. Ya, ini intinya adalah untuk pneumatik ya. Kemudian istilah pneumatik itu adalah terkait dengan mekanika udara. Jadi media-media udara itu terkait pneumatik terkait dengan media udara atau mekanika udara. Itu berasal namanya dari kata pneumatikos yang artinya sesuatu yang berasal dari angin atau udara. Dalam kait bidang kontrol, pemakaian sistem pneumatik sampai saat ini dapat dijumpai pada berbagai industri, di pertambangan, perkereta apian. Kalau perkereta apian itu biasanya dipakai di pintu-pintu kereta ya, di gerbong kereta itu banyak menggunakan pneumatik ya. Bisa secara manual, bisa juga secara otomatis ya. Di bidang konstruksi, misalkan kalau konstruksi beton, bangunan dan sebagainya itu misalnya untuk pemasangan dinding precast. Precast itu yang beton yang dipakai untuk dinding itu ya, terutama untuk hotel, apartemen itu setelah konstruksinya jadi, nah ini dindingnya tinggal nempel-nempel, tidak pakai batu bata atau bata putih, tidak, langsung tinggal nempel-nempel aja. Itu menggunakan pneumatik ya. Atau di dalam sistem manufacturing dan robotik, nah, di dalam robot itu manufaktur, di industrial production itu ya, itu juga banyak menggunakan pneumatik ya. Karena tenaganya lebih besar daripada dengan motor tenaganya besar tapi dayanya menjadi besar. Daya yang besar itu berarti energinya yang cukup besar. Itu yang untuk menghindari itu menggunakan pneumatik. Atau di dalam sistem robotika itu juga banyak menggunakan pneumatik. Robot-robot yang besar-besar itu banyak menggunakan pneumatik ya. Kemudian menggunakan pneumatik. Yang pertama karena medianya adalah media udara. Udara itu berlimpah jumlahnya ya. Ini di dunia ini untuk udara yang sangat berlimpah sehingga tidak perlu menghitung kosnya berapa ya, karena udara yang berlimpah. Nah, transfer udara itu relatif lebih mudah dilakukan daripada media yang lain ya. Kalau gas karena mudah terbakar ya, ringan tapi mudah terbakar. Kalau oil berat, terus kecepatannya terbatas sebenarnya. Tapi memang kalau oil ini kan medianya untuk hidrolis ya. Kalau hidrolis banyak menggunakan oil karena biasanya yang responnya tidak cepat, lambat tapi butuh kekuatan ya. Itu makanya banyak menggunakan hidrolis misalkan ya. Jadi itu kemudian yang berikutnya, udara itu mudah disimpan. Pokoknya pakai reservoir penampungan udara yang dikompresor itu mudah disimpan. Terus udara tidak sensitif terhadap suhu. Beda dengan gas. Gas ada perubahan suhu, bisa meledak, bisa dan sebagainya. Kalau udara tidak. Kemudian bersih, kemudian konstruksi untuk menyimpan udara itu juga sederhana. Dan yang adalah kecepatan. Nah, jadi untuk kecepatan yang tinggi
menyamai kecepatan pakai motor elektrik ya, itu juga bisa. Kalau motor pneumatik ini juga kecepatan tinggi. Terus untuk keamanan, ya, terutama masalah keamanan ini ya. Nah, beberapa elemen di dalam sistem pneumatik ini contohnya seperti ini ya. Ini untuk elemen-elemen dalam pneumatik ini ada ini ya filter ini ya. Ini ada kompresor ini. Kompresor ini yang menjadi tenaganya pneumatik itu kompresor. Nah, terus di sini ada valve ini valve. Ini juga ada valve ini. Valve itu yang mengatur udara itu mengalir kemana. Kemudian udara itu dialirkan dengan kecepatan berapa, kecepatan alirannya. Kemudian dengan tekanan berapa, ini valve-valve ini yang ngatur semuanya. Ya. Nah ini penggeraknya. Ini contoh penggerak. Kalau ada 2 selang di sini, ini berarti penggerak ganda. Ini juga penggerak ganda. Penggerak ganda. Karena ada penggerak ganda, ada penggerak tunggal. Ya. Nah ini papan panelnya. Ya, ini panel-panelnya seperti ini. Ini elemen yang membangun suatu sistem pneumatik. Jadi elemen utama ada 3. Yang pertama itu adalah penggeraknya, ini. Kemudian valve-nya, ini valve ini. Yang ketiga adalah kompresor, udara kempaan, udara yang bertekanan, ya. Itu dihasilkan oleh kompresor. Ini 3 utama. Kemudian baru dipasang yang lain, ada sensor, ada ini dan sebagainya. Kemudian ada pengatur tekanan yang disebut dengan pressure regulator itu, ini contohnya. Ini ngatur karena ada batasan, misalkan untuk pneumatik tekanan udara tidak boleh lebih dari 220 PSI. Nah, ini yang ngatur di sini. Ini ada pengatur udaranya semua, tekanan udara. Ya. Nah, kemudian kita lihat dari yang pertama, ini pemampatan udara, yaitu ini menggunakan kompresor, ini reservoirnya, ini ada pompa kompresornya untuk membuat udara bertekanan. Ya. Ini contoh penggeraknya, ini adalah penggerak ganda. Loh, simbolnya adalah seperti ini, penggerak ganda ini. Ya. Jadi maksudnya ganda itu untuk maju dan mundur itu dikontrol dengan menggunakan udara bertekanan. Ini jadi ada pressurized fluidnya ini itu masuk dari sini untuk maju atau masuk dari sini ini untuk mundur. Ya. Jadi berapa besarnya tenaga yang keluar itu tergantung tekanan udara dengan luas penampang ini. Luas penampang itu luasannya yang di sini nih ya. Berapa luas penampangnya yang di tabung pistonnya ini namanya tabung piston atau tabung penggeraknya. Ini. Jadi luas penampangnya ini dikalikan dengan tekanan itu gaya yang keluar ya. Yang keluar. Tapi kalau kaitannya dengan kecepatan maju mundur itu hubungannya dengan aliran. Jadi ada katup untuk kontrol aliran, ada katup untuk kontrol tekanan. Nah, ini contohnya ya untuk katupnya. Ini contoh katup 5/2W. Ya, ini contoh aja. Jadi katup 5/2W itu ini lubangnya ini saluran kerjanya yang di sini ada 2 ini. Ini ada tekanan masuk dari kompresor. Kemudian ini untuk pembuangan, ini untuk pembuangan. Jadi ini jumlahnya 5, kotaknya ada 2. Ya, jadi 5/2. Jadi nanti kita lihat kalau sudah masuk katup ya. Jadi contohnya udara masuk dari sini, ini masuk ke sini, udara yang di sini keluar dari sini ke sini, ya. Tapi kalau nanti ini yang berfungsi sebagai udara masuk dari sini, kemudian lewat sini, nanti ini mundur, udara yang di sini keluar sini, ini pembuangannya. Sehingga ada ini 3 lubang, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini adalah 5/2. Ini regulator kontrol pressure-nya ini ya. Ini bentuk yang tadi itu untuk regulator pressure-nya atau regulator kontrol pressure-nya untuk membatasi tekanan udara pada sistem pneumatik. Ini gambarannya.
Ini ada menghasilkan, ini kompresornya menghasilkan udara tekanan disimpan di reservoir, dan dari sini masuk ke sini. Kalau naik melalui atas dia maju, udara yang di sini akan keluar. Atau bisa juga naik ini masuk ke bawah sini, ini mundur keluar ke sini nanti ya. Nah, ini contoh gambarannya. Ini contoh-contoh pistonnya ya, macam-macam pistonnya. Ini kalau dengan tekanan 133 PSI, 80 PSI, 40 PSI dan sebagainya. Ini contoh. Jadi besarnya gaya yang keluar itu adalah tekanannya dikalikan area. Area yang di sini. Nih, ruas penampang ya. Nah, kemudian untuk penggeraknya ini. Jadi ini yang single acting, penggerak tunggal ya. Artinya yang dikontrol hanya untuk maju saja. Mundurnya tidak perlu ya. Loh kok bisa mundur? Karena di sini ada pegas. Ini contohnya pegasnya. Ini untuk spring return. Jadi pegas itu untuk baliknya. Tapi kalau double acting, tidak ada pegasnya, maju dikontrol, mundur juga dikontrol oleh tekanan udara. Nah ini kalau yang ini adalah simbol untuk double acting, double ended. Nah ini porosnya ada keluar semuanya. Ya. Kalau ini porosnya satu aja, kalau ini juga poros satu. Ya. Ya. Nah ini yang valve-nya tadi. Kalau valve 2/2W, dua lubang satu di sini, lubang dua dari sini. Ini dua yang di bawah, dua di atas itu kontrolnya, dua yang di bawah ini itu adalah kotaknya, kotak 1, kotak 2 ya. Jadi pada saat ini normally open, normalnya terbuka ya. Jadi kalau normalnya tertutup, kebalikannya ini ya. Kalau normalnya terbuka berarti ini bisa, tidak ada udara yang lewat ya, karena terbuka ya. Nah ini 3/2W, 3 kontrol, 2 kotak, kotak 1, kotak 2. Kontrolnya ada 3. Ini udara masuk, dari tekanan udara masuk dari kompresor. Nomor 2 ini saluran kerja menuju ke piston, ke penggerak. Yang ketiga ini pembuangannya. Nah, ini gambarnya ini ada 3/2W. Ini normally close, ada normally open. Di sini juga ada normally open, ada normally close. Ini sama juga begitu. Hanya bedanya posisinya aja. Kalau normally close berarti begitu ini kondisinya nutup. Nah, kalau open kondisinya buka. Kemudian ada 4/2W, 4 kontrol 2 kotak. Ini 1, 2, kotaknya 2. Kontrolnya 1, udara masuk dari kompresor, keluar lewat saluran kerja 2, masuk lagi lewat saluran kerja 4, 3 saluran pembuangan. Ini biasanya adalah S atau T atau R biasanya di sini ya kodenya. Kalau ini A, B misalkan. Yang 2 ini A, yang 4 ini B misalkan sebagainya. Kalau 5/2 berarti 5 kontrol. Nah ini. Jadi pembuangannya ada 2, pembuangan 3, pembuangan 5, masuknya 1, saluran kerjanya ada 2, yang nomor 2A, misalnya yang nomor 4B dan sebagainya. Jadi 5/2W. Kalau 5/3 ini ada kotaknya ada 3, 1, 2, 3. Nah tambahan yang terakhir ini yang terbuka ini agar supaya tidak ada aliran udara yang lewat, karena tidak lewat semua di ini, sehingga posisi piston, posisi penggeraknya adalah berhenti pada saat posisi di kotak tengah. Kalau bekerja kotak kiri dan kanan ya untuk saat bekerja. Nah kemudian ini simbol-simbolnya. Kalau ini adalah secara manual itu adalah yang umum. Ini ada push button, tombol tekan. Ini lever pakai tangan itu, pedal ini boleh pakai kaki, ya. Bentuknya seperti ini. Simbol untuk buttonnya ini. Kalau ada spring, simbolnya adalah ini. Jadi kalau ada tanda ini namanya pegas atau spring. Kalau ini adalah roller, ini ada idle roller. Kita lihat yang bentuknya. Ya, simbol elektrikalnya kalau ada ini berarti menggunakan solenoid. Berarti tidak menggunakan manual. Kalau ada tanda ini ada solenoidnya pakai energi listrik.
Nah, kalau ada tanda ini berarti pakai tenaga manual. Kalau ada tanda ini berarti pakai energi listrik. Ya. Ini ada solenoid, ada proporsional solenoid. Nah, simbolnya pneumatiknya ini. Ini yang contohnya yang roller tadi itu bentuknya seperti ini. Jadi ada rollnya ini, nyentuh seret ini. Kalau ini ada objek yang begini, nyentuh on atau off nanti. Kalau ini idle roller, ini nyentuh satunya lagi, ini ada, ya, ini beda idle roller. Kalau detent, ya seperti ini gambarnya. Ini ada apa? Seperti limit switch, ini ada ujungnya, kalau bisa digerakkan ini detent. Cedik gitu ya. Ya. Kalau push button ini tinggal tombol tekan saja. Kalau umumnya ini, ya ini tempel sini. Ini ada tombol juga ada di sini. Ya. Kemudian terkait dengan valve, ya. Jadi tadi sudah, kalau ada tanda yang ini tandanya pneumatik ini, ya ada pneumatik masuk. Ini kalau ada tanda ini artinya adalah ada solenoid dengan energi listrik, baliknya ini pakai pegas. Ini ada pegasnya. Artinya apa? Pada saat ini on, dia pindah ke sini. Kotaknya pindah ke sini, ini yang bekerja, kotak yang bekerja. Pada saat ini tanpa energi listrik, ini balik lagi ke semula karena ada pegas. Ini contohnya simbolnya ada pegasnya. Nah, ini gambarannya valve atau katup 2/2W, ya, seperti ini. Ini kalau 2/2W yang di sini. Jadi pada saat ini tidak ditekan, ini tidak bisa keluar sini. Ya, ini posisi ini sekarang kotaknya terbuka, tidak bisa lewat. Nah, begitu ditekan, ini pindah ke sini sehingga ini langsung bisa lewat. Ini ditekan, set, ini udara dari sini langsung masuk ke sini, keluar. Ini kalau yang normally open, ini normally close, ya. Jadi pada saat tidak ditekan ada udara yang lewat. Nah, kalau kondisi normal ini begini, langsung keluar udara. Kalau itu kan dia berhenti. 2/2W simbolnya ini. Nah, artinya kalau pada saat tidak ditekan maka putus ini. Ya, ini karena lewat pembuangan. Ya, terus hingga ini udara dari sini tidak bisa ini. Ya, udara dari sini tidak bisa keluar sini. Begitu ditekan jelek gini, maka ini harus posisinya ini turun ke sini sehingga udara yang keluar dari sini masuk lagi, set keluar. Dan juga sebaliknya seperti ini. Nah, ini untuk contoh latihan single acting. Ini single acting, pegasnya seperti ini. Kalau misalkan ini ditekan, ini yang normally open ini ya. Kalau pada saat ini udara masuk dari kompresor sini, tidak bisa ke sini karena ini apa terbuka atau ini tidak bisa lewat ya karena terbuka ya. Begitu ditekan, ini lurus masuk. Ini adalah yang normally open ya, single acting ya. Pada saat posisi awal begini, begitu tekan langsung masuk udara. Ini sehingga maju. Begitu maju, ini dilepas lagi kembali ke sini. Udara yang tadi di sini, di sini keluar dari sini, ya, lewat pembuangan. Ya. Ini yang latihan 2 untuk tipe valve-nya, penggerak valve-nya seperti apa. Ya. Ini yang double acting. Nah, pada saat sebelum ditekan, kondisinya begini. Udaranya begini, ini mundur gini, ya. Setelah itu keluar dari sini. Begitu ditekan, yang bekerja ini sekarang, kotak ini bekerja pindah ke sini, kotaknya ini, ya, pindah ke sini, sehingga udara dari sini masuk ke sini, maju, udara dari sini keluar ke sini. Ini adalah katup. Di sini ada udara pembuangan. Ini kode pembuangannya di sini ada 2 pembuangannya. Saluran kerjanya di sini ada A dan B. P-nya masuk dari sini. Ini P-nya bisa masuk keluar dari sini, ya. Nah, ini P-nya ya. Berarti ini adalah valve 5/3. 5/2. Ada 2 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5/2 pembuangannya hanya 1, ini pembuangannya ada 2 ini. Ya, ini pembuangan, simbol pembuangan. Ya. Ya. Kemudian untuk yang
Berikutnya tentang power supply, ini kode-kode atau simbol-simbolnya beberapa power supply. Kompresor dengan constant displacement volume, ini ya. Pneumatic reservoir, ini tampungan udaranya tadi itu, ini. Pressure source kodenya ini, ya. Filter kodenya ini, simbolnya ini. Kalau separator ini dan seterusnya. Ya, ini simbol-simbol yang digunakan. Kalau ini pressure regulating valve with relief port adjustable. Artinya ini jenisnya jenis relief untuk mengatur tekanan udara. Nah, bentuknya adalah relief. Ya, ini seperti ini simbolnya. Ini yang banyak digunakan yang relief ini. Ya. Ini contohnya relief tadi itu. Ya. Ya, ada udara, ini kontrolnya tekanan dari sini, simbolnya tekanan, ini apa tampilannya, displaynya tekanan seperti ini, bisa bergerak besar kecil tergantung pengaturan di sini. Ya. Ini berapa sistem struktur sistem kontrol pneumatik, mulai dari sini kita berikan energi, terus ada sinyal input masuk, sinyal processing, mau diapakan, apa diatur, ini simbol untuk pengatur tekanan, valve untuk kontrol tekanan. Ya, kalau ini sinyal inputnya itu dari valve untuk kontrol arahnya tadi itu, maju mundurnya. Kemudian ini tekanannya, ini mau diarahkan kemana untuk menggerakkan pistonnya. Ya, ini urut-urutannya seperti itu. Nah, contoh diagram rangkaiannya, ya seperti ini. Ini contoh diagram. Ini untuk ngatur tekanan udara. Ya, yang menggunakan relief tadi ini displaynya regulator pressure-nya. Nah, kemudian ini untuk inputnya ini. Ini input mengatur pressure-nya jalan tidak, jok gini, ya, atau begitu tekan ini yang bekerja masuk ke sini. Begitu masuk ke sini, ini udara bertekanan yang besarnya sudah di atas sini, masuk ke sini. Tapi ini tidak akan mau bekerja tergantung daripada yang mana yang mau diaktifkan ini. Kalau ini diaktifkan, maka udara dari sini masuk ke sini juga lewat sini. Ini yang bekerja. Karena bekerja, udara yang dari sini tadi ini lewat ke sini, sehingga pistonnya mundur, keluarnya dari sini dibuang. Nah, karena yang dikerjakan ini. Kalau yang ditombol ini dengan push button di sini. Kalau ini dengan roller, ini push button. Kalau push button ini bekerja, ini tekan, bolanya pindah ke sini, udara masuk ke sini, ya, sehingga yang ini bekerja. Kalau ini bekerja artinya apa? Udara yang dari sini tadi ini masuk ke sini, lewat ini, kemudian ke sini, hingga pistonnya maju, udara sini keluar dari sini, masuk ke sini, keluar sud. Ya. Nah, itu sebagai gambaran. Nah, ini contoh aplikasinya, ya, contoh aplikasinya dalam sistem kontrol. Ini ada tumpukan begitu. Tumpukan ini mau dipindahkan satu persatu, dorong sini, keluar. Setelah keluar, ini keluar, masukkan conveyor berikutnya biasanya. Nah, sehingga apa? Ini pneumatiknya mundur lagi. Begitu mundur, ini turun lagi satu, dorong lagi. Ya. Nah, karena hanya tujuan begini, ini bisa menggunakan valve-nya itu pakai valve 3/2W. Cukup maju, mundur. Penggeraknya penggerak tunggal. Sudah cukup. Apa tidak bisa ganda? Bisa, tapi untuk apa penggerak ganda? Penggunanya yang dikontrol hanya untuk majunya saja, mendorongnya saja. Mundurnya ini kan tidak perlu cepat, tidak masalah. Nah, tapi kalau majunya didorong pelan-pelan sampai ini keluar, tarik lagi, ini turun, dan seterusnya. Ini ada conveyor lagi di sini nanti. Ada conveyor untuk, ya. Nah, ini contoh. Ini namanya diagram pneumatik dari aplikasi yang seperti ini. Aplikasi seperti ini, diagram pneumatiknya atau rangkaian pneumatiknya adalah seperti ini. Ini udara dari kompresor masuk ke sini. Ini kalau tombol ini tekan, udara dari sini masuk ke sini, ini ke sini, ke sini, ya, nggak keluar. Tapi ini begitu dilepas, posisinya di sini yang bekerja, udara di sini keluar sini. Kenapa kok balik ke sini? Karena ada pegas, ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau ada material dari satu conveyor ke conveyor lain, nah, ini ada conveyor
Conveyor utama, conveyor 1, conveyor 2, conveyor 2 misalkan, oh kalau di sini ada sensor, kalau bendanya bagus, hasil prosesnya bagus, masuk ke conveyor atas misalkan. Maka ini dorong slut ini pindah ke sini sehingga posisinya di sini. Sehingga Pak raw material lewat sini. Sini. Oh kalau ternyata hasil sensornya produknya jelek, masuk ke sini. Sehingga ini tarik lagi ke sini, masuk ke sini material bisa lewat sini. Ya. Ini penggerak ganda. Nah ini penggerak gandanya seperti ini. Ya. Ini. Menggunakan valve-nya, menggunakan valve 5/2. Kotak 1, kotak 2. Kemudian ini ada kontrolnya ada 5. Ini udara masuk dari kompresor lewat 1 menuju ke 2 saluran kerja ke sini, udara sini masuk lewat 4, keluar lewat, kalau di sini lewatnya adalah lewat 3 ya, 3 dan seterusnya. Nah, yang D10 itu yang ini pakai D10. D10 itu ada kalau sudah ini D10 ini ya. Jadi D10 itu kayak limit speed yang kena sentuhan itu ya. Nah, jadi misalkan ini, oh kalau pindah ini ada sentuhan di sini, begitu cetik, nah, ini ke sini atau tidak, ya itu. Ini gantinya sensor lah, seolah seperti itu. Nah ini juga sama, ini juga penggerak ganda, ya. Material dari sini atau dari sini menuju ke sini, ya. Oke. Ini yang menggerakkan, ya. Nah, ininya di sini. Ini contoh aja, ya. Ini inputnya dari mana ini? Apakah yang ini yang bekerja atau yang ini bekerja? Ini dan ini diwakili di mana? Di sini. Ini atau ini? Ini valve input 1, input 2. Kalau ini yang bekerja, maka nah, ini bekerja atau ini yang bekerja dari plannya tadi itu. Ya, itu sebagai gambaran awal. Saya masuk sedikit ke ini. Masih ada waktu sedikit ya. Kita teruskan. Saya tak ganti dengan masih pneumatik ya. Kita tunggu sebentar ya. Ini prinsip dasar pneumatik. Jadi sistem pneumatik prinsip kerjanya tergantung pada kompresi udara. Jadi sistem kerjanya kompresi udara. Piranti yang digunakan pada sistem ini berdasarkan hukum fisika dasar. Pengaturan pada sistem pneumatik dilakukan dengan mengatur tekanan udara dan arah aliran udara yang diatur dengan valve. Jadi yang mengatur tekanan udara, arah aliran udara itu valve yang ngatur. Sebagai contoh bahwa pneumatik normalnya dioperasikan pada tekanan kurang dari 220 PSI. Ya, jadi tekanannya umumnya kurang dari itu. Ya. Prinsip ini akan berbeda dengan hidrolis. Dalam hidrolis berdasarkan hukum Pascal. Kalau yang pneumatik ini berdasarkan hukum fisika dasar. Kalau hidrolis sistem kerjanya adalah hukum Pascal. Jadi intake pompa
input pompanya itu akan menggerakkan minyak dalam sistem yang berasal dari tangki atau reservoir. Jadi kalau hidrolis memindahkan minyak, kalau pneumatik memindahkan udara. Jika pompa digerakkan, maka minyak akan terdorong oleh gaya dari tekanan dan dari tekanan yang terjadi, maka diatur dengan menggunakan valve. Jadi tekanan dari minyaknya tadi itu menunjukkan tenaganya. Ada 3 cara yang digunakan untuk mengatur dalam sistem hidrolik. Mengatur tekanan minyak, mengatur aliran minyak, mengatur arah aliran minyak. Sama. Pneumatik juga begitu. Ya, hanya pneumatik udara. Maka valve-nya, simbolnya antara hidrolis dan pneumatik sama. Ya. Nah, kemudian bagian kerja pneumatik yang utama bagian kerja garis lurus itu maksudnya piston tadi itu ya, penggerak tadi itu. Ini penggerak tunggal. Nah, kita langsung lihat di sini aja. Ini contoh penggerak tunggal. Ya. Jadi ini pistonnya akan maju ke depan. Kalau ada tekanan dari sini maju. Begitu tidak ada tekanan, dia balik lagi karena ada bekas. Ini juga itu sama ini. Jadi pada saat ada tekanan masuk itu, nah, pada tidak ada, dia balik ke asal lagi. Ini juga begitu. Kalau ada tekanan dan masuk ke dalam sini, maka ini melar. Nah, kemudian di sini ini karena bahannya khusus ya, ini dari karet atau dari film yang tipis itu. Nah, kemudian setelah ini maju, setelah tidak ada tekan balik lagi. Ini yang biasanya untuk percetakan ini. Ya, untuk sampel, untuk percetakan yang menggunakan pneumatik modelnya seperti ini, ya, penggerak tunggal. Nah, kalau penggerak ganda, ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Kalau penggerak tunggal gerakan sil 5 cm sampai 8 cm roll diafragma. Roll diafragma itu yang ini. Jadi ini roll diafragma, ini adalah diafragma ya. Jadi cukup besar yang roll diafragma 5 cm sampai 8 cm. Maju mundurnya itu ya. Kemudian kalau penggerak ganda, kita lihat penggerak gandanya. Ini seperti ini ya. Ini penggerak gandanya. Ini kalau udara masuk dari sini ini keluar, udara masuk dari sini ini mundur. Ya. Ini contoh penggerak bagian dalam. Ini ada seal ini ya. Jadi seal ini ada terbuat dari karet, ada terbuat dari logam, ada terbuat dari keramik ya. Karena yang baru menggunakan keramik. Karena keramik ini gaya gesekannya kecil. Kalau karet gaya geseknya besar, sehingga ini mengurangi gaya yang keluar. Karena apa? Ditahan oleh gesekan disilnya ini. Ya. Nah, ini contoh macam-macam penggerak ganda. Ini yang double ended tadi, ini ada poros keluarnya ada 2 kiri kanan, ya double ended. Ini ada yang bentuk tandem, ini konstruksinya saja, ini tandem. Ini banyak posisi, artinya ini bisa berhenti di mana-mana. Ya. Jadi kalau ini kan berhentinya ujung ke ujung, notok masuk ke dalam notok, ya udah. Kalau ini bisa berhenti di mana-mana. Hal ini jenis tandem untuk bentuknya adalah seperti ini, ya tandem. Nah ini silinder impact ini yang apa? Yang punya kecepatan paling tinggi itu silinder impact ini. Jadi kalau menginginkan ada kecepatan yang tinggi, kecepatan responnya tinggi, yang menggunakan jenis silinder impact. Ini jenis konstruksinya. Ya. Udara masuk dari sini, tekan sini, udara keluar dari sini, atau udara ini. Tapi ini didesain khusus, termasuk seal-sealnya di sini. Ini seal-sealnya ini supaya tidak bocor. Sealnya didesain khusus. Supaya tidak bocor, sehingga tenaganya maksimal. Ya. Kalau bocor, tidak maksimal tenaganya. Ini silinder impact. Ya. Nah, kemudian ini silinder kawat. Ini biasanya untuk untuk apa? Untuk pintu-pintu gudang atau apa ini menggunakan silinder kawat. Ini pintunya ditempelkan di sini, sehingga kalau ini tujuannya pintu buka bergerak sini atau bergerak sini, tinggal ini yang ini ada rollnya di sini ya.
Kemudian bagaimana menentukan ukuran silinder? Nah, ukuran silinder itu diperoleh dari sini sebetulnya. Saya butuh gaya berapa Newton misalkan. Oh, saya butuh sekian Newton. Oh, berarti apa? Tekanan udara sudah ditentukan, given ya. Tentukan 220 PSI misalkan. Yang bisa dirubah-rubah apa ininya? Ya. PD kuadrat per 4 ini adalah luas penampang. Ya. Artinya apa? Kalau luas penampangnya semakin tinggi, berarti gayanya semakin besar. Luas penampangnya semakin kecil, gayanya makin kecil karena ininya makin kecil. Nah, ini gaya gesek dari silnya tadi atau apa ya? Bisa dari sil. Kalau ini penggerak tunggal itu ya dari pegasnya. Kalau penggerak gandap itu adalah dari silnya yang di sini ini. Ini ada silnya di ujung sini ya. Yang besarnya biasanya diambil 3-20% dari gaya terhitung. Gaya terhitung berapa? Ya F sama dengan P dikalikan A itu gaya terhitung. Ya. Nah, kemudian hitung-hitungannya untuk penggerak tunggal dan penggerak ganda ini agak berbeda. Kalau tunggal karena hanya sekali maju saja, ya A-nya ya satu itu. A-nya ini A. A dikalikan P. Ini adalah gaya. Dikurangi gesekannya yang menahan tadi itu. Bisa sil, bisa bekas. Ini penggerak tunggal. Kalau penggerak ganda, ini A-nya tidak sama. Ya, kenapa tidak sama? Kita lihat gambarnya seperti kenapa kalau penggerak ganda sama tunggal tidak sama, ya. Contohnya di sini ya. Kita lihat contohnya di sini. Paling gampang di sini. Ini contohnya ya. Ini yang bukan double ended ya, yang bukan double ended. Ya, ini contohnya ini. Ya. Jadi pada saat ini keluar, udara masuk dari ini luas penampangnya penuh sini. Tapi pada saat mundur, udara keluar dari sini, luas penampangnya ini seluruhnya ini dikurangi luas penampangnya poros. Luas penampang seluruhnya dikurangi poros, itulah menjadi A aksen. Tapi kalau untuk maju lebih besar tenaganya. Kenapa? Total luas penampangnya di sini. Ya. Itu maksudnya. Ya. Nah, makanya ini ada luas penampangnya. Kalau yang maju ini total A, kalau yang mundur dikurangi luas poros sehingga A aksen. Ya. Dan seterusnya. Ini contoh ya. Ini contohnya. Nah, jika silinder mempunyai diameter, ini diameter silindernya ini 50 mili. Diameter porosnya atau toraknya 12 mili. Gaya gesek rata-rata 10% dari tekanan yang diberikan. Tekanan diberikan 600 kilo PA. Berapa luas penampang silinder dan batang torak? Berarti A. Nah, ini adalah A-nya ini untuk maju tadi, yang ini untuk mundur aksennya. Berapa besarnya gaya yang dihasilkan? Nah, kita hitung luas penampangnya dari ini. Ini 1/4 pi dikalikan D kuadrat. Ini yang luas penampang utamanya tadi itu keluar sekian. Luas penampang silinder pada saat balik, pada saat masuk atau kembali itu adalah ini. Ini yang porosnya, ini yang D besar ini yang luas penampangnya, D kecil ini yang luas porosnya tadi, luas penampang porosnya. Ya. Nah, sehingga dari sini ketemu A dan aksennya ketemu. Nah, gaya teoritis itu adalah A dikalikan P, luas penampang dikalikan ini. Ketemulah gaya teoritisnya seperti ini. Sedangkan gaya rata-rata yang gaya geseknya diambil 10% dari gaya teoritis, sehingga keluar seperti ini. Ini dibagi 10 ya. Nah, sehingga ketemu gaya torak efektif itu adalah gaya A dikalikan P dikurangi gesekan. Nah, sehingga ketemunya sekian. Nah, untuk langkah mundur, teoritisnya seperti ini. Gaya geseknya 10%, berarti ini. Sehingga gaya efektifnya adalah seperti ini. Hingga apa? Dilihat dari sini, gaya saat maju 1060, gaya saat mundur ini 999. Sehingga mundurnya lebih kecil gayanya daripada majunya. Ya. Itu karena adanya poros ya. Terus gaya tekuk itu maksudnya apa? Supaya porosnya tidak bengkok dan sebagainya. Maka tidak melebihi dari kapasitas ini. Bagian menghitungnya gaya tekuknya itu. Ini gaya tekuk maksimal harus
memenuhi B dikalikan E dikalikan C dibagi L kali S. B-nya 3,14, E-nya modulus elastisitas, C-nya itu adalah momen inersia, L-nya itu adalah panjang langkah efektif, di mana panjang langkah efektif adalah 2 kali panjang langkah. Nah, S-nya angka keaman, biasanya diambil 5. Panjang langkah itu ya batas poros maju maksimal berapa, mundur maksimal berapa. Nah, antara maju dan mundur itu adalah panjang langkah. Nah, sehingga L-nya itu panjang langkah efektif 2 kali panjang langkah. Ini untuk menghitung untuk beban tekuknya tadi itu, kayak tekuk maksimalnya itu ya. Nah, kemudian panjang langkah untuk satu silinder tidak boleh melebihi dari 2000 mili atau 2 meter, tidak boleh lebih dari 2 meter. Karena ini menjadi tidak efektif ya. Tidak hemat boros dengan udara dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian kecepatan torak ya. Jadi kecepatannya dengan pakai pneumatik itu umumnya antara 0,1 meter per detik sampai 1,5 meter per detik. Ya. Jadi begitu dikasih tekanan udara 220 PSI itu ada yang 0,1 meter dalam 1 detik, ya. Ada yang 1,5 meter dalam 1 detik. Khusus yang silinder impact tadi yang kecepatan tinggi itu bisa 10 meter 1 detik. 1 detik langsung menjulur 1 meter. Ya. Nah, karena kalau panjang langkahnya hanya 10 cm ya berarti ada berapa langkah tadi ya per detiknya. Ini kecepatan tinggi ya. Itu ya yang bisa kami sampaikan. Nanti minggu depan saya sampaikan tentang bagaimana mengukur pemakaian udara, berapa udara yang disiapkan di kompresor sehingga tidak sampai kehabisan udara. Nah, nanti kita sampaikan pada minggu depan ya. Silakan dari sini kalau ada yang ditanyakan, silakan. Permisi Bapak, mau tanya Pak. Iya. Kira-kira untuk pneumatik ini komponennya itu secara kompleksnya itu apa ya Pak? Misal kompresor, receiver, tank, filter, dryer, regulator, valve, sama silinder itu. Nah, ya. Atau itu sudah merupakan komponen kompleksnya Pak ya? Ya, jadi kan komponen itu ada 3 ya. Jadi ada yang piston penggeraknya. Terus ada valve yang untuk valve itu ada valve menentukan arah aliran, ada valve untuk tekanan, ada valve untuk kecepatan aliran. Kalau arah aliran untuk mengatur pistonnya itu maju atau mundur ya. Kalau kecepatan aliran untuk menentukan piston ini bergerak cepat atau bergerak lambat. Kalau untuk kontrol tekanan, piston ini tenaganya berapa? Ya, tekanannya yang ya. Ya itu aja kira-kira ininya yang paling utama. Kemudian ini yang utama. Ya, untuk pendukung-pendukungnya ada filter udara. Kenapa? Kok ada filter udara? Karena udara bertekanan ini itu udara itu kan diperoleh bisa udara itu kan kalau ini kan diambilkan dari kelembapan itu ya. Air itu H2 plus O2 ya. Nah, kadang-kadang itu udara bertekanan tinggi itu bisa menimbulkan ada cairan yang berupa air tadi itu. Nah, airnya itu yang harus difilter supaya tidak masuk ke dalam valve. Kalau airnya masuk ke valve menjadi korosif, akhirnya apa? Kadang valve-nya macet atau apa, dan maka itu harus difilter ya. Itu filter udara. Kemudian ada regulator kontrol pressure ya, ada yang untuk mengatur tekanan masuk ini ya dari kompresor diatur dulu ya. Tuh. Itu kira-kira bagian utama. Kemudian tambah-tambahnya apa? Inputnya. Ya, input itu dari mana? Dari sensor-sensor. Sensornya apa? Misalkan. Ya, dari sensor elektrik nanti bisa dirubah ke pneumatik. Ya, itu. Nah, untuk jelasnya pada saat praktikum, ya kemarin ikut praktikum enggak kemarin? Untuk saya sendiri masih belum sempat gitu Pak. Ya, kalau belum, kalau kemarin sudah praktikum berikutnya kita langsung masuk ke pneumatik. Ya, pneumatik. Tapi kalau belum, jadi minggu depan masih ya motor kontrol supaya memahami betul ya. Ini
nanti akan kelihatan. Kalau melihat barangnya ternyata sederhana, ya lebih mudah prakteknya daripada teoritisnya, ya. Nanti kita sampaikan nanti, ya. Itu kira-kira ya. Iya baik Bapak, terima kasih Bapak. Ya. Ya, silakan. Kalau ada yang lain. Apa sudah cukup? Kalau sudah cukup, saya tutup. Permisi Pak. Ya, silakan. Izin bertanya Pak, itu kan di valve dan di valve kan ada Pak, ada pegas gitu Pak. Terus pegas kan punya konstanta elastisitas itu Pak. Apakah di valve itu bisa Pak rusak untuk anunya? Iya, bisa. Kalau nanti terlalu sering valve-nya maju mundur, bisa saja nanti suatu saat valve-nya responnya kurang cepat gara-gara apa? Pegasnya itu sudah mulai lelah, ya. Jadi tidak kembali posisi semula bisa ya. Kalau sudah begitu ya diganti, valve-nya diganti. Atau bisa juga itu bukan valve-nya diganti ya, apanya? Kalau itu penggerak, ya kalau penggerak berarti nanti itu dibuka ganti pegas, ya. Kalau itu valve, biasanya valve itu agak sulit bukanya ya, ganti valve ya, ya itu kira-kira bisa. Jadi kalau sangat sering, makanya ada lifetime-nya biasanya. Ada lifetime-nya berapa kali gerakan dia harus ganti, itu ada, ya. Ada yang lain? Silakan. Apa sudah cukup? Mungkin cukup Pak. Iya, ya. Saya kira sementara sekian dulu. Nanti baru kelasnya ke kampus ya. Kemarin sudah setengah kelas praktek di kampus. Nanti Rabu depan kita praktek di kampus yang setengah kelas berikutnya. Ya. Saya kira dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.